Halo semua, apa kabar? Saya Berlian dari Jakarta Life Christian Church akan membagikan sedikit perenungan firman Tuhan bagi kita semua. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat dimanapun Anda berada. Kita lihat Alkitab kita dari Yohanes pasal kelima. Yohanes pasal kelima, saya akan membacakan dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Kita lihat di Yohanes 5 ayat kelima sampai 10. Dikatakan di sini, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Wow. Dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu segala perkara apa yang sedang dialami oleh umatnya. Tuhan Yesus tahu benar apa yang sedang dialami oleh orang yang sedang sakit ini. Jadi, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, apapun keadaan Anda saat ini, percayalah, Tuhan Yesus tahu dan Dia peduli dan mau dan sanggup menolong Anda semua, sanggup menolong kita semua. Kita lihat lagi selanjutnya, ketika Yesus, tadi lanjut dari yang tadi, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Kita lihat respon orang sakit tersebut. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Menarik sekali respon dari orang sakit ini. Menarik sekali. Waktu Tuhan Yesus bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dia langsung memaparkan kondisi-kondisi yang membuat dia tidak bisa sembuh selama dia berada di tempat itu. Selama dia menantikan keajaiban terjadi kepada dia. Dia bilang, "Tidak ada yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Waktu aku mulai menuju ke sana, airnya sudah berhenti. Jadi aku mengalami mukjizat." Padahal dia tidak sadar. Dia sedang berdiri di dekat sumber mukjizat tersebut. Dia berdiri berhadapan dengan Yesus. Yesus sendiri sudah bertanya kepada dia, "Maukah engkau sembuh?" Nah, seringkali kita juga mengalami hal yang sama. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kita fokus kepada masalah kita. Kita terlalu fokus pada keadaan kita. Hal-hal yang membuat kita masih terhimpit di dalam permasalahan yang kita hadapi. Kita lupa bahwa kita seharusnya fokus kepada Yesus. Jangan sampai kita salah fokus. Saat kita datang kepadanya, percaya bahwa Dia adalah sumber penolongmu. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang menciptakan engkau. Dia yang menciptakan kita semua. Dia sanggup dan Dia tahu dan Dia mau menolong. Saya berharap firman Tuhan ini menguatkan Anda semua. Tapi kalau kita melihat selanjutnya, di ayat yang selanjutnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Kenapa saya melanjutkan ke bagian ini? Karena ini adalah contoh dari orang-orang yang salah fokus. Harusnya orang-orang Yahudi ini bersuka cita melihat satu orang sakit yang sudah puluhan tahun, 30-an tahun dia menderita sakit dan tidak pernah tidak sembuh-sembuh juga. Waktu dia sudah sembuh hanya karena dia mengangkat tilamnya pada hari Sabat, mereka fokus kepada peraturan-peraturan. Roh agamawi menguasai mereka. Sebab mereka salah fokus. Mereka tidak fokus kepada Tuhan. Mereka tidak fokus kepada belas kasihan. Jadi pesan saya hari ini buat kita semua, jangan sampai kita salah fokus dalam kehidupan kita.
kita set mata kita, hati kita, hidup kita sepenuhnya hanya kepada Yesus. Terima kasih, saya berharap firman Tuhan hari ini menguatkan Anda, menyegarkan Anda, dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau lah yang seharusnya menjadi fokus hidup kami, pusat hidup kami. Tuhan, biarlah saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan sungguh-sungguh ingin memperbaiki fokus hidup kami. Apapun yang menjadi permasalahan kami Tuhan, kami percaya Engkau sanggup, kami percaya Engkau peduli, dan Engkau mau menolong setiap kami. Berkati setiap orang yang menyaksikan video ini hari ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi permasalahan mereka, Tuhan, Engkau yang memberi pertolongan kepada mereka. Dan biarlah mata mereka, hati mereka, hidup mereka hanya difokuskan kepadamu. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan sedikit renungan yang saya bawakan hari ini. Dan saya berharap, sungguh-sungguh sangat berharap, ini menjadi jawaban, ini menjadi berkat bagi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Oh Lord, you are my portion.